Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih kita rasakan hingga saat ini. Mulai dari segala sesuatu yang ada di tubuh kita, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, harta yang kita miliki, keluarga yang ada di tengah-tengah kita, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita yang masih bisa berjalan, tangan kita yang masih bisa digerakkan, telinga yang masih bisa digunakan untuk mendengarkan, mata yang masih bisa digunakan sebagai alat penglihatan, hidung yang masih bisa membantu alat pernafasan, lisan yang masih bisa digunakan untuk mengungkapkan kata-kata dan perkataan, dan lidah yang masih bisa digunakan untuk merasakan berbagai nikmatnya makanan. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah menjaganya dan menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang mungkin belum pernah kita rasa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali membaca hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan membaca hadis nomor 10 di dalam kitab tersebut. Hadis nomor 10 disebutkan oleh beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajah. Salat seorang secara berjamaah akan lebih unggul daripada salat dia di pasarnya, di tokonya, atau di rumahnya, dengan keunggulan bid'an wa ishrina darajah, sekian atau 20 sekian derajat keunggulannya. Kata bid'an dalam bahasa Arab itu untuk mengungkapkan sebuah angka dari angka 3 sampai angka 9, itu disebut bid'an, atau bahasa kita sekian, ya, 20 sekian. Ya. Wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, dan hal tersebut dikarenakan apabila salah seorang di antara mereka berwudu dan mereka memperbagus wudunya. Jadi wudunya bukan wudu biasa, tapi wudunya dengan wudu yang bagus. Ya. Bagaimana wudu yang bagus? Ya, dipelajari di bab fikih. Bagaimana wudu yang bagus itu? Ya. Bagaimana urutannya? Bagaimana tata caranya? Terkadang ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sampai sekarang wudunya masih salah, misalkan. Wudunya hanya tangan, kemudian wajah, kemudian kepala. Tidak ada basuh tangan, tidak ada basuh kaki misalkan. Ada yang seperti itu. Ya, pernah diceritakan oleh
salah seorang pembimbing umroh, ya. Ada bapak-bapak yang sudah tua, ya, diminta untuk berwudu, ternyata wudunya hanya tangan, wajah, dan kepala. Tangannya nggak dibasuh, kakinya nggak dibasuh. Pak, sejak kapan wudunya seperti ini? Ya. Ditanya-tanya seperti itu, ya, sebagai bentuk belas kasihannya sebagai pembimbing tersebut, ya. Ada zaman sekarang ada orang yang tidak tahu wudu yang benar, wudu yang sah itu seperti apa. Ya, ternyata ada yang belum tahu. Nah, kalau ada orang yang berwudu dan wudunya itu bagus, fa ahsanal wudu'a, wudunya itu bagus. Tsumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. La yanhazuhu illa sholatu, dan dia datang ke masjid tidak ada faktor pendorongnya kecuali sholat. Nabi mengulangi pernyataannya setelah illa sholat, kecuali sholat. Beliau menekankan lagi la yuridu illa sholata, tidak menginginkan sesuatu kecuali sholat, ya. Jadi keinginannya ini dia datang ke masjid adalah sholat. Berarti nanti orang yang berangkat ke masjid karena ada masalah di rumahnya. Kenapa Pak ke masjid? Ya, di rumah ada masalah. Ya, saya pengen tidur di masjid saja. Tidak masuk dalam hadis ini nanti. Ke masjid, kenapa ke masjid? Wah, diperintah ustadz untuk ke masjid. Tidak masuk dalam hadis ini. Ya, kenapa kok ke masjid? Ya, untuk menenangkan diri aja gitu. Intinya dia datang ke masjid, yang ada dalam hadis ini adalah memang untuk sholat. Kalau ditanya, Pak, kenapa ke masjid? Ya, saya ke masjid ingin melaksanakan sholat, gitu ya. Ini yang ada dalam hadis ini. La yanhazuhu illa sholat, tidak ada keinginannya kecuali sholat. La yuridu illa sholat, tidak ada harapan apa-apa kecuali sholat di masjid itu, ya. Lam yakhtu khutwatan, maka setiap kali dia melangkahkan kaki, illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun, maka setiap dia melangkah, kaki kanan melangkah, tapak, kaki kiri melangkah, tepak, kanan lagi tepak, kiri lagi tepak. Maka setiap kaki kanan itu melangkah atau setiap langkah itu ada yang fungsinya untuk meninggikan derajat dan ada yang fungsinya untuk menggugurkan dosa. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid, ya. Sampai dia masuk masjid. Di antara kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ketika berangkat masjid itu merasakan adanya pahala besar ini, ya. Mungkin dulu kita ketika belum tahu hadisnya, kemudian tahu, ingat beberapa saat, kemudian setelah itu lupa, ya. Apalagi yang belum tahu mungkin tidak pernah membayangkan ada keutamaan ini. Setiap kali satu langkah, oh derajatku ditinggikan. Satu kali langkah lagi, oh dosaku digugurkan. Mungkin tak terbayang bagi kita ada pahala yang besar seperti itu, ya. Dan kalau kita bisa membayangkan Bapak Ibu, tentunya itu akan menambah semangat kita, spirit kita ketika berjalan tersebut. Kalau ada kesusahan, kalau ada hal rintangan, maka kita akan ada semangat lebih, gitu ya. Ada semangat lebih untuk berjalan ke masjid, ya. Karena ternyata ada keutamaan besar seperti ini. Seperti dengan para karyawan kita misalkan, ya. Mereka bekerja tahu nanti akan digaji berapa, maka pasti akan lebih semangat daripada yang penting kerja saja, nanti gajinya terserah saya, ya. Maka akan beda, gitu ya. Perlu ada rasa ini Bapak Ibu. Pas berangkat ke masjid, oh satu langkahku ditinggikan derajat, satu langkahku menggugurkan dosa, sampai masuk masjid. Fa idza dakhalal masjidah, dan keutamanya belum berhenti di situ. Kalau dia sudah masuk masjid,
kana fis sholati ma kanatis sholatu hiya tahbisuhu. Setelah dia masuk masjid, maka dia dianggap terus dalam keadaan sholat selama sholatlah yang menyebabkan dia tidak keluar dari masjid. Artinya kalau dia di masjid, kenapa Pak di masjid? Ya saya nunggu sholat Ustadz. Ya. Maka dia sedang dianggap sholat. Gitu. Kalau dia kenapa kok di masjid Mas? Mau tidur ya? Ya. Maka tidak masuk di sini. Dia sudah tidak dianggap sholat. Ya. Jadi dia memang masih di masjid dan tidak keluar gara-gara sholat. Ya. Kenapa Mas masih di masjid? Nunggu hujan nih. Ya. Maka tidak masuk di hadis ini. Ya. Baik. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat mendoakan kalian selama kalian masih di tempat sholatnya. Jadi ke tempat sholat kita di sini misalkan, ya dia masih di sini terus misalkan, tidak pindah-pindah. Maka para malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdith fihi. Selama dia tidak menyebabkan gangguan di situ. Ya, misalkan dia duduk di tempat sholatnya, tapi malah bincang-bincang sama sampingnya, kemudian mengganggu orang yang sholat, tidak masuk di sini. Ya. Atau dia masih di situ, tapi dia berhadas. Ya, sudah kentut, maka malaikat berhenti mendoakannya. Ya, malam yu'dhi fihi, malam yuhdits fihi. Selama dia tidak membuat gangguan di situ, selama dia belum berhadas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini tadi masuk di dalam pembahasan niat ya Bapak Ibu. Kita masih di bab 1 di kitab Riyadhus Shalihin, babnya adalah tentang niat. Dan judulnya ini adalah pengaruh niat ketika berangkat atau menuju ke masjid. Ya. Dan sekali lagi masalah bahas niat itu kadang dilema Bapak Ibu. Kenapa kok dilema? Untuk dipraktekannya banyak orang yang menganggap itu mudah gitu ya. Jadi merasa wah itu gampang itu Ustaz gitu ya. Itu gampang, tapi secara prakteknya sebenarnya susah. Karena yang mengatakan gampang itu ingatnya hanya 3 hari. Setelah itu nanti lupa lagi. Ya. Maka untuk belajar niat lagi, membahas niat lagi itu sesuatu yang cukup penting. Nah, ternyata di sini Nabi SAW memberikan banyak pahala. Itu tergantung niatnya. Dia mau berangkat ke masjid, niatnya untuk apa? Ya. Apa faktor utama pendorong yang menyebabkan dia berangkat ke masjid? Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas beberapa faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil, mungkin kita mengingat tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tadi siapa sahabatnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini adalah hadis kedua beliau di bab pertama ini, hadis kedua. Abu Hurairah. Ya. Disebut dengan Abu Hurairah karena suka bermain dengan kucing. Beliau masuk Islam di tahun 7 Hijriah dan bersama Nabi kurang lebih 4 tahun. Beliau fokus untuk membantu Nabi SAW, fokus belajar kepada Nabi SAW. Dan mungkin di sini saya sebutkan satu hadis berkaitan dengan keutamaan beliau. Ya, bahwasanya beliau ini punya mental membantu gurunya, membantu Nabi SAW. Jadi berkhidmat gitu. Disebutkan di sini, kana Rasulullah SAW yusalli salatal isya'i wa kana al-Hasan wal Husainu yathibani ala dhahrihi. Suatu saat Nabi SAW itu salat isya. Dan Hasan serta Husain itu mainan di punggung beliau SAW. Padahal beliau sedang sholat.
Falamma shalla qala Abu Hurairah, setelah selesai salat maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ala adhabu bihima ila ummihima." Wahai Rasulullah, apa perlu saya antar ini Hasan dan Husain untuk saya balikkan ke ibunya biar tidak mengganggu Anda lagi gitu ya. Ini adalah mentalnya beliau, mental membantu, tidak diminta menawarkan bantuan. Ya, itu salah satu sebab kesuksesannya Abu Hurairah. Begitu juga sebab kesuksesannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, itu juga punya mental membantu. Ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumahnya Ibunda Maimunah, ya, Ibnu Abbas menyiapkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak diminta. Nak besok siapin wudhu untuk Nabi ya, tidak ada yang minta seperti itu. Tapi beliau inisiatif sendiri membantu dan menyiapkan wudhu tersebut. Akhirnya didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Maka ini teman-teman kita yang dari pondok, yang masih muda-muda, bisa menggunakan rumus ini. Sama gurunya, kira-kira apa gurunya yang perlu dibantu, coba dibantu. Nanti biasanya gurunya kalau melihat ini anak kok beda sekali membantu saya, maka gurunya biasanya akan memberikan doa, ya semoga belajarnya berhasil ya Dek, semoga nanti diterima di kuliah di sini misalkan, atau doa-doa yang lainnya. Karena biasanya orang yang dibantu terus tidak bisa memberikan sesuatu kecuali doa, maka dia akan mendoakan, ya. Maka ini adalah salah satu sebab keberhasilan seseorang menuntut ilmu. Bantu gurunya siapa, dibantu, ya. Dan Abu Hurairah seperti itu, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak usah. Nah, ini juga mental seorang guru, kadang ditawari bantuan, kadang ya tidak usah gitu ya. Barakatun famazala fi dawiha hatta dakhala ila ummiha. Akhirnya ada kilat gitu, ya. Ada kilat, mungkin sedang mendung atau seperti apa, dan akhirnya keduanya berjalan di bawah kilatan tersebut. Jadi di bawah cahaya itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tentang Abu Hurairah ini kita belajar tentang mental membantu. Begitu juga bolehnya anak-anak menunggangi punggung orang yang sedang sholat. Ya, nanti kalau bapak-bapak sholat di rumah, anaknya naik ke punggungnya, itu tidak masalah. Kadang naik duduk di pas kita sujud, naik di kaki kita, ya. Maka itu sesuatu yang tidak masalah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, ketika beliau sujud lama gara-gara dinaiki Hasan atau Husain, beliau sujud lama sampai sahabat itu yang sholat di belakangnya angkat kepala mau lihat, ini Nabi kenapa kok sholatnya lama sekali, sujudnya kok lama sekali. Maka ketika sudah selesai sholat, Nabi ditanya, ya wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu ataukah turun Al-Quran gitu. Maka beliau menjawab, semuanya itu tidak terjadi, hanya saja tadi ada cucu saya ini yang naik ke punggung saya, dan saya tidak ingin membuat mereka itu turun sampai mereka puas terlebih dahulu. Ini salah satu bentuk pendidikan, ya, membuat anak-anak puas bermain dengan kita meskipun sedang sholat. Nah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika itu, ini salah satu bukti bahwa Nabi itu mementingkan kepuasan anak-anak daripada kehusuan dalam sholat, ya. Dari hadis tersebut, intinya di sini bolehnya anak-anak menunggangi punggung orang yang sedang sholat, ya. Baik, kemudian yang ketiga pelajarannya Bapak Ibu, ternyata di sini ada perjuangan para sahabat. Ya, dulu itu susah, harus sholat itu harus jalan di tengah kegelapan malam, cahayanya minim, ya, gelap. Jadi tidak ada cahaya seperti ini. Biasa jadi masjidnya gelap saat itu. Ya, makanya disebutkan Hasan Husain itu harus diantar, dan akhirnya enggak jadi diantar tapi berjalan di bawah kilatan petir itu. Ya, wallahu a'lam. Pada intinya perjuangan sahabat itu tidak mudah, susah gitu ya. Baik, kemudian di antara pelajaran yang penting dari hadis ini Bapak Ibu adalah tentang pentingnya sholat, ya. Kenapa kok bisa pentingnya sholat? Lah karena ini tadi, siapa yang pergi ke masjid niatnya untuk sholat, ada pahala-pahala besar di situ. Kalau niatnya bukan untuk sholat, untuk tujuan yang lainnya,
maka nggak dapat pahala besar itu. Maka ini menunjukkan pentingnya sholat. Dan karena sholat itu penting, sudah diperintahkan sejak umur 7 tahun. Dan kalau tidak mau sholat kadang harus dipukul di umur 10 tahun. Ya. Artinya ini sesuatu yang sangat penting. Dan ini amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-sholatu. Amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada para malaikat, ungduru fi sholati abdi atammaha aw naqasaha. Coba kalian lihat nih para malaikat, itu hamba saya ini gimana sholatnya? Sholatnya sudah sempurna atau belum? Gitu ya. Apabila sholatnya sudah sempurna, ya, maka dianggap sempurna dan amalannya nanti diukur sesuai dengan nilai sholatnya. Oh, nilai sholatnya ini 90 misalkan. Maka anggap aja zakatnya itu juga 90, puasanya nanti juga 90, hajinya juga 90, ibadah-ibadah lainnya 90. Ikut dengan nilai sholat gitu. Apabila belum sempurna, wa in kana intaqasa minha syai'an, apabila sholatnya belum sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada para malaikat, ungduru hal li abdi min tatawu'in. Coba lihat itu hambaku punya salat-salat sunnah enggak? Fa in kana lahu tatawu'un, kalau hambanya itu punya salat sunnah, atimmuhu li abdi faridatahu min tatawu'ihi. Kalau hambanya itu punya salat sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sempurnakanlah sholat hambaku ini yang fardu dengan sholat sunnahnya. Tsumma tu'khadul a'malu ala dzakum. Kemudian seluruh amalan dinilai sesuai dengan nilai sholatnya itu. Maka ini menunjukkan sholat itu penting. Maka saat anak-anak kita sejak kecil, ya, diusahakan untuk cinta dengan sholat. Kalau umurnya belum 7 tahun, bukan dengan perintah, nak sholat dulu, ndak ada kayak gitu. Tapi diajak saja, yuk kita sholat dulu misalkan. Nah itu boleh-boleh saja. Pada intinya belum menjadi beban. Kalau sholatnya nanti salah-salah, ya tidak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Orang bapak-bapak dan ibu-ibu yang sholatnya masih salah sekarang itu pun juga tidak masalah selama itu masih belajar gitu. Karena manusia itu akan terus belajar sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa salah-salah. Nanti setelah umur 7 tahun ada perintah, nak sholat dulu di umur 7 tahun. Ya, nak sholat dulu di umur 10 tahun kok tidak mau, ada pukulannya, ada misalkan tepuk pantatnya, ayo dek sholat dulu, atau tepuk punggungnya, ayo nak sholat dulu nak gitu. Nah itu sudah ada pukulan di umur 10 tahun. Di umur 7 tahun sampai 10 tidak ada pukulan ini tadi ya. Tidak ada pukulannya. Baik, ini menunjukkan pentingnya sholat. Kemudian banyak orang yang tidak bisa sholat dengan baik juga. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal abda la yusalli sholata ma yuktabu lahu minha illa ushruha. Ada seorang hamba sholat tapi nilainya hanya 1/10-nya. Artinya nilainya 10. Autus'uha, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, atau 1/7-nya, atau 1/4-nya, atau 1/3-nya, atau setengahnya. Jadi nilainya tidak lebih dari 50 ya. Ada yang seperti itu ya. Maka ini adalah pentingnya sholat. Dan kita perlu belajar terus tentang sholat ini ya, tentang sholat yang baik, tentang sholat yang khusyuk, tentang sholat yang sesuai contoh Nabi misalkan. Perlu untuk terus kita belajar tata cara sholat yang baik dan benar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah khusyuk dalam sholat misalkan, itu akan menjadi PR kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuatu yang sangat susah sekali. Setiap takbir langsung ingatnya hal-hal di luar sholat. Sampai salam masih ingatnya hal-hal di luar sholat ya. Selesai sholat semua pikiran hilang semua ya. Itulah ujian kita tentang sholat. Maka perlu terus belajar. Baik, kemudian di antara pelajaran yang penting di kesempatan kali ini Bapak Ibu, pentingnya sholat jamaah dan pahalanya lebih besar. Makanya tadi Nabi mengatakan,
Sholat berjamaah itu lebih utama sekian atau 20 sekian derajat, ya. Ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Ya, misalkan jauh dari masjid kantornya, maka bisa berjamaah di kantor, karena yang terpenting di sini adalah jamaahnya, gitu ya. Jamaahnya itu penting, gitu ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini sesuatu yang wajib berjamaah itu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Maka berusaha untuk berjamaah. Kalau bisa di masjid, masya Allah, itu sesuatu yang keutamaan lebih besar lagi. Adzan kok kemudian berangkat, ya. Maka ada keutamaan yang lebih besar lagi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW pernah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Laqad hamamtu an amura bihatobin. Aku ingin memerintahkan beberapa sahabat itu mengumpulkan kayu bakar. Fayuh tatob, sehingga terkumpul. Tsumma amura bis shalah, kemudian aku perintahkan salat untuk dikumandangkan iqamat biar orang-orang salat. Ya, dan saya perintahkan salah seorang sahabatku untuk menjadi imamnya. Tsumma ukhalifu ila rijalin, kemudian aku berangkat neliti rumahnya orang-orang itu, ya, para sahabat yang lainnya. Fa uharriqu alaihim buyutahum, kemudian aku bakar rumah mereka yang tidak berangkat salat itu. Gitu. Jadi ada peringatan keras dari Nabi SAW bagi orang-orang yang tidak berangkat salat. Kemudian beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Lau ya'lamu ahaduhum, seandainya di antara mereka itu tahu, annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya'a." Seandainya orang-orang itu tahu di masjid itu atau di salat jamaah itu mereka dapat arqan saminan, satu daging gitu ya. Satu daging yang cukup untuk makan satu kali, atau 2 kaki kambing yang bagus gitu, yang bagian bawahnya itu, pasti mereka akan berangkat salat isya. Artinya kalau ada pahala dunia yang terlihat di situ, orang-orang akan datang, tidak mungkin melewatkan kesempatan tersebut. Padahal ya, salat itu lebih baik daripada itu semua. Hanya saja kita belum memiliki keimanan yang besar sehingga mata kita terkadang hanya melihat sesuatu yang zahir saja. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga perlu membahas tentang tingkatan salat. Tadi dalam hadis disebutkan bahwasanya salatnya seseorang itu lebih bagus di jamaah, ya. Kemudian daripada salatnya di pasarnya atau di rumahnya, ya. Maka ada tingkatan-tingkatan salat. Salat jamaah yang paling bagus di masjid. Kemudian salat jamaah di rumah. Kemudian salat jamaah di pasar. Kenapa di pasar ini nomor 3? Karena di pasar itu seringkali orang lupa, ya, apalagi di mall. Kadang kalau sudah di mall itu lupa waktu. Masuknya ba'da asar, tahu-tahu kok sudah isya, ya. Itu tidak terasa. Karena ya begitu luar biasanya misalkan. Kadang di pasar juga seperti itu, ngerti-ngerti kok wis sore, ya, lupa dengan sholatnya. Maka sholat jamaah di rumah itu lebih utama daripada di pasar. Jadi tingkatannya jamaah di masjid, jamaah di rumah, jamaah di pasar. Meskipun kita yang laki-laki Bapak Ibu hendaknya jamaah yang laki-laki ya hendaknya jamaah di masjid. Tapi kalau tidak bisa ya di rumah, kalau tidak bisa di pasar gitu. Baru setelah itu tingkatannya sholat sendirian di masjid, sholat sendirian di rumah, sholat sendirian di pasar. Baik. Kemudian berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil atau kita sampaikan adalah bahwa laki-laki itu sebagian ulama berpendapat sholatnya wajib di masjid. Ya. Ada memang ulama yang lain berpendapat itu sesuatu yang sunnah. Tapi meskipun itu sunnah, sangat dianjurkan sekali untuk ke masjid, ya. Kalau bisa sholat di masjid. Adapun bagi wanita, maka yang lebih utama sholat di rumah, kecuali ada faktor-faktor lain yang menyebabkan harus ke masjid atau lebih baik di masjid. Misalkan bagi ibu-ibu Nabi bersabda, la yamna'anna ima Allah masajidallah.
Jangan kalian larang ibu-ibu itu untuk pergi ke masjid sholat jamaah, ya. Walakin buyutahunna khairul lahunna, tapi rumah mereka lebih baik daripada masjid. Itu untuk ibu-ibu. Kalau tidak ada faktor lain. Kalau ada faktor lain, contohnya apa? Yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad Al-Khathlan misalkan, atau ulama yang lain. Misalkan, wah Ustadz, saya itu kalau sholat di rumah kurang khusyuk, kalau di masjid bisa khusyuk. Nah itu boleh di masjid, lebih utama nanti. Ustadz, kalau saya di masjid itu bisa mendengarkan khutbah Jumat, meskipun saya tidak wajib, boleh tidak saya ke masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat? Boleh, ya. Itu diperbolehkan karena ada faktor-faktor lain daripada sholat di rumahnya, gitu. Saya kalau ke masjid dapat semangat lagi karena bertemu dengan teman-teman misalkan, maka ini juga diperbolehkan, ya, tidak masalah. Dan bisa jadi keutamaan itu berubah dengan faktor-faktor lain tadi. Baik, kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu, perlunya menghayati bahwa langkah ke masjid itu mendapatkan pahala. Itu perlu kita sadari, perlu kita hayati. Langkah kita ke masjid itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langkah kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sampai langkah saja diperhitungkan. Saking ingin memberikan pahala yang banyak untuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita perlu menghayati itu. Ya, saat kita berangkat ke masjid ini adalah momen-momen saya diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langkahku diperhitungkan. Ya. Kalau saya niatnya ke masjid untuk sholat, maka langkahku diperhitungkan. Kalau saya ke masjid niatnya bukan untuk sholat, selain sholat misalkan saya cuma mau bantu ini buka puasa, nah, maka berarti niatnya bukan untuk sholat. Saya cuma mau bantu misalkan, nah, maka ini niatnya bukan untuk sholat. Meskipun itu masih kebaikan, tapi tidak dapat pahala di sini yang disebutkan di dalam hadis ini. Harus niatnya sholat, ya. Gitu. Kemudian bagaimana syaratnya? Apa syaratnya agar setiap langkah kita itu diperhitungkan? Ya. Apa syaratnya? Syaratnya ada 2, sebagaimana dalam hadis tadi. Yang pertama adalah wudu dengan sempurna. Wudunya benar dulu, ya, berarti di rumah wudu. Di rumah wudu dengan sempurna dan benar. Kemudian setelah itu berangkat ke masjid, niatnya untuk melaksanakan sholat, ya. Dengan 2 niat tersebut, maka langkahnya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya di sini perlu dihadirkan perasaan bahwa ketika seseorang di masjid dan terpenuhi syaratnya, maka dia sedang melaksanakan sholat dan didoakan malaikat. Ya, ini juga berkaitan dengan hati kita, Bapak Ibu. Ya, kenapa kok berkaitan dengan hati terus, tahu Ustaz? Ya, karena ini kita sedang membahas niat, dan amalan hati itu lebih penting kadang daripada amalan zahir. Ya. Kenapa kok kita melakukan hal tersebut? Itu lebih dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tindakan kita itu sendiri, gitu ya. Lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita di masjid, ya, menunggu sholat, kita perlu merasa bahwa kita sedang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saat ini Bapak Ibu merasa tidak sedang beribadah dan ada seorang yang merasa sedang beribadah, mesti beda, rasanya berbeda. Orang yang tahu keutamaan majelis ilmu misalkan, pasti nanti hadirnya juga beda. Oh, saya itu kalau hadir majelis ilmu akan mendapatkan rahmat Allah. Illa ghasyiyat alaihimur rahmah wa hafathumul malaikah, malaikat menaungiku. Wa dzakarahumullahu fiman indah, namaku disebut-sebut oleh Allah. Oh, aku kalau ke majelis taklim ini saya akan dimudahkan jalanku menuju surga. Oh, kalau saya belajar ini saya akan mendapatkan begini dan begini. Beda dengan orang yang datang kemudian hanya duduk. Sedang apa Pak? Kajian. Apa keutamaan kajian? Tidak tahu. Nah, nanti beda ini. Meskipun dia bisa jadi akan dapat pahalanya, tetap akan dapat, tapi rasanya sudah berbeda, dan itu akan mempengaruhi nilai pahala itu sendiri, ya. Akan mempengaruhi nilai pahala sendiri. Maka
merasa itu sesuatu yang penting, ya. Merasa bahwa kita sedang melakukan ibadah yang besar. Baik, kemudian berikutnya Bapak Ibu, syarat-syarat untuk mendapatkan doa malaikat. Ya, tadi kan disebutkan bahwasanya orang yang masih di tempat sholatnya dia akan didoakan malaikat. Ya. Syarat-syaratnya diantaranya yang pertama adalah yang menahan dia di masjid adalah sholat. Artinya dia tidak pindah di situ, ya, adalah sholat. Misalkan dari maghrib sampai isya, Pak ngapa nggak pulang Pak? Ya. Oh saya di sini masih mau menunggu sholat isya. Ada niatnya, maka ini niatnya untuk menunggu sholat isya. Pak kenapa nggak pulang Pak? Ya di rumah tidak ada kegiatan Mas, misalkan. Di sini aja mau baca Quran. Nah niatnya sudah baca Quran. Jadi niatnya harus sholat dulu. Kenapa di sini Pak? Saya mau menunggu waktu sholat isya. Gitu. Nah ini harus ada. Kadang kita Bapak Ibu pas kajian gitu kayaknya gampang gitu meniatkannya. Tapi pas nggak pengajian atau pas praktek di dunia nyata benar-benar di kejadian itu kadang kita lupa kita niatnya apa. Apakah benar kita itu menunggu sholat ataukah kita niat-niat yang lainnya? Ya, maka perlu ditanya dalam hati kita. Kalau niatnya adalah untuk menunggu sholat, ini syarat pertama terpenuhi. Syarat keduanya tidak mengganggu dan tidak berisik di masjid. Ya. Bukan malah jagongan sendiri, Pak ngapain di masjid? Saya mau menunggu sholat Mas. Lah kok jagongan Pak? Nah ya itu Mas, gitu misalkan. Kok malah jagongan menunggu sholat? Harusnya melakukan ibadah yang baik. Tidak berisik harusnya di masjid, menjaga ketenangan. Tidak melakukan gibah atau fitnah atau namimah, cerita-cerita yang tidak baik misalkan. Harus dihindari karena tadi syaratnya la yu'dhi, dia tidak mengganggu. Kemudian syarat ketiga agar dapat doa malaikat, Allahumma irhamhu, Allah ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Biar dapat doa ini, syarat ketiga adalah tidak berhadas. Kalau berhadas kentut, ya harus segera wudu untuk kembali ke situ. Maka dia dapat doa malaikat. Baik, kemudian doa malaikat itu luar biasa Bapak Ibu. Ini faedah terakhir dan pelajaran terakhir di kesempatan malam hari ini. Ternyata malaikat itu mendoakan kita semua. Dan ada malaikat-malaikat yang rajin mendoakan kita. Kalau ini tadi dalam hadis ini, malaikatnya mendoakan ampunan, rahmat, tobatnya diterima. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, tobatnya diterima. Ya. Maka penghalang-penghalang kebaikan itu akan hilang dari kita. Banyak yang menyebabkan rizki seseorang itu tersumbat gara-gara apa? Gara-gara dosanya. Coba dia didoakan ampunan oleh malaikat, dosanya hilang misalkan, maka penghalang kebaikan itu akan hilang sehingga kebaikan itu akan turun kepadanya. Maka ini doa yang luar biasa, ampunan, rahmat, diterima tobatnya. Dan ada malaikat-malaikat lain yang mendoakan kita juga, misalkan saat kita mendoakan orang lainnya nggak tahu, ya. Kita misalkan lewat di sebuah jalan, melihat orang sedang susah jualan, ya Allah mudahkanlah bapak itu dalam jualannya, semoga laris misalkan. Maka ada malaikat yang mengatakan, ya, walaka bimithlin, semoga kamu juga dapat itu. Ya, itu adalah doa malaikat. Jadi mendoakan orang lain adalah salah satu bentuk usaha untuk mendapatkan doa malaikat. Jadi ini adalah pembahasan kita Bapak Ibu berkaitan dengan efek niat ketika seseorang berangkat ke masjid. Ya, niatnya untuk sholat atau untuk apa? Niatnya karena perintah ustadz atau karena apa? Yaitu sangat berpengaruh dalam diri kita. Semoga pembahasan ini bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada pertanyaan maka dipersilahkan. Bismillah. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan? Sampun ngantuk sedanten? Baik, kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Semoga menjadi ilmu bermanfaat, bisa menghasilkan amal sholihat,
bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan bisa memasukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan nikmat. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.